Pak D kan ikut hadir merawat di situ dan kita tahu banget lah mengerangnya, mengernyitkan dahinya, rasa dia menahan sakit itu, cuman dia nggak mau kelihatan sakit gitu ya. Setiap orang ingin kuat di mata orang yang disayangi. Pita Kuning Podcast. Iya kan? Punya rahasia ya. Rahasianya Allah gitu. Jadi ya sudah berakhir aja perjuangan kita gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa istri saya memang meninggal. Tetapi kami semua sekeluarga kami bangga. Kami bisa menghadapi itu dengan tenang, dengan enak, dengan biasa semua. Saya bisa penuhi semua apapun istilahnya nih buat istri saya. Si istri saya minta senjata apa saya penuhi. Lu pengen M16 gua kasih kayak gitu kan. Basoka gua kasih lo. Ayo kita lawan sama-sama, ya kan? Kita bahu membahu. Walaupun akhirnya meninggal, tapi menurut saya happy end. Saya penuhi semua apa yang seharusnya saya lakukan Selama 1,5 tahun itu ya. Iya. Jadi sekali lagi. Jadi Pak D belajar banyak hal tentang mencintai, mengabdi, melayani, mensupport, memberikan performance terbaik di 1,5 tahun kehidupan Bude ya. Iya, betul. Mungkin ada satu hal juga yang ya kalau kita tadi ngomong yang harus kita berbesar hati menerima kenyataan dari Allah bahwa kena kanker itu adalah kita jadi diberikan kesempatan untuk menyayangi, mencintai lebih orang yang kita sayangi, Pak D ya. Saya berpikir Gitu ya? andaikan istri saya nggak kena kanker, saya ngalamin nggak 1,5 tahun yang benar-benar menemani dia. Ibaratnya mohon maaf sampai ke WC saya temenin. Nyukur rambutnya gitu, dia kepengen dibotakin aja akhirnya karena mulai. Saya temenin. Gitu. Semua saya nggak lepas sedikit pun. Saya nggak lepas sedikit pun. Ya itulah bahwa saya dikasih kesempatan kelihatannya untuk benar-benar dekat, menyayangi. Bohonglah kalau saya nggak sayang segila-gilanya saya. 37 tahun masa nggak sayang sama istri kan? Masa nggak cinta sama istri gitu kan? Dan tadi saya udah sempat bilang, mungkin saya juga nakal saya ini, tapi kan kalau yang namanya cinta ya, saya pasti saya berikan kepada istri lah, nggak kepada yang lain lah, ya kan. Tapi gini buat saya adalah benar kata Stanley tadi bahwa banyak hal yang kadang-kadang kita nggak tahu. Allah memberikan jalan untuk kita tahu apa artinya sayang. Saya baru terpikir gitu setelah itu semua. Gila ya 37 tahun. Gua yang bener-bener nemenin dia 1,5 tahun doang gitu. Kayak gitu. Itu kan nggak mungkin terbuka kalau nggak memang dibukain gitu sama Allah gitu ya. Dan itu saya rasakan. Makanya tadi saya bilang gitu, happy ending lah gitu. Bahwa saya happy ending. Saya betul. Mungkin untuk nggak setiap laki loh punya 1,5 tahun untuk nemeni betul-betul istrinya bukan dalam senang loh, dalam duka loh, dalam suka loh gitu. Jadi buat itu justru ujian terbesar juga buat seorang pria ketika istrinya sakit atau sebaliknya Pak D ya. Kemudian menjadi ujian saya nggak tahu, dan saya nggak kepingin selalu mengatakan sebuah kejadian itu ujian gitu. Saya Allah itu bukan guru gitu, nguji. Maksudnya ujian kenaikan untuk mendapatkan pahala yang begitu besar dalam mencintai orang itu. Itu dari luar saya ya, dari luar saya. Saya nggak kepingin ngomong itu gitu, gitu. Tapi bahwa saya dikasih kesempatan itu gitu. Saya dikasih kesempatan. Gini, kenapa saya terus jadi aneh nggak kepingin ngomong ujian? Saya tuh dari kecil ada kesalahan orang tua saya mendidik saya. Menurut saya ya. Saya baru tahu yang namanya pahala tuh SMP. Oh gitu. SMP 3, kelas 3. Yang saya tahu adalah dosa. Dari kecil itu. Dari kecil. Jadi saya baru tahu pahala tuh apa sih gitu. Itu SMP kelas 2, kelas 3. Jadi punishment-nya doang yang ditahu ya, reward-nya nggak. Ya. Nah, mungkin itu ada baiknya juga. Mungkin orang tua berpikir,
Lo ngelakuin kebaikan jangan mikirin rewardnya lah. Itu. Tapi ingat kalau lo nggak ngelakuin gitu kali Pak De, maaf. Iya, makanya tadi saya selalu bilang kayak dari tadi sebetulnya apa ya, kata-kata yang saya pilih selalu yang sebetulnya saya banget. Kayak tadi saya sempat bilang bahwa saya ngalir aja dan ya saya lakukan dengan ikhlas. Karena memang seperti itu. Kita kalau ngelakuin kerjaan, ketika saya bilang oke, atau bisa atau apa, ya udah ikhlas lah. Kayak misalnya pergi, aduh gue pergi nggak. Keputusan saya harus pergi ketika saya ikhlas. Gitu. Tapi kalau saya nggak ikhlas, lu jangan pergi. Karena dosa lo, gitu. Itu ke masa kecil saya tuh, dosa lo, gitu. Tapi saya nggak bilang kalau lu ikhlas, insya Allah pahala. Saya nggak pernah didik itu gitu dari kecil. Gitu. Jadi makanya saya juga bukannya nggak percaya, tapi saya nggak kepengen ngomong bahwa ini ujian dari Tuhan. Gitu. Bisa ngamat ya Tuhan nguji-nguji ya, gitu. Bahkan mohon maaf, Tuhan itu nggak butuh kita kok, kita yang butuh Tuhan gitu loh, gitu. Jadi yang kadang-kadang suka orang ingat panggilan Tuhan terhadap kita. Nggak panggilan, lo nggak bakal dipanggil, lo yang harus sadar gitu, gitu loh. Itu saya pikiran saya kayak gitu. Betul Pak De. Kalau dari pemantauan kita, Pak De happy banget dengan cucu, main sama cucu, main sama anak, bercanda ini bercanda itu, ya kan? Iya. Suka ketawa kesana ketawa sini, seneng banget ngeliatinnya. Main Jadi TikTok. artinya, Jadi ngerti TikTok. oh iya, mana buat TikTok kan ya? Iya, TikTok kan. Aku punya akun TikTok sendiri sama cucu-cucu. Jadi apa joget-joget gitu Pak De? Iya, banyak hal. Joget-joget, ngikutin lip sync kayak gitu, apa segala macam. Banyak. Itu salah satu cara buat kita connect sama even cucu kita, sama orang-orang terdekat sama kita ya. Iya. Karena nggak gampang loh nemuin sesuatu yang bisa kita lakuin bareng dengan cucu, ngapain ya? Benar. Gitu ya. Sama anak ngapain ya gitu ya Pak De? Iya. Pak De aktif di berbagai organisasi sosial. Selain di Pita Kuning sebagai pengawas, kita sangat happy. Dan di berbagai gerakan-gerakan lain seperti Pak De adalah Duta Gerakan Nasional Indonesia Peduli Kanker Paru dan sebagainya. Secara spesifik ini cancer fokusnya. Apakah karena ada satu pesan khusus mungkin yang disampaikan, atau mengapa Pak De ingin mensupport cancer secara khusus Pak De? Sentuhan emosional apa yang ada dalam hati Pak De? Menurut saya udah cukup umur untuk, saya dari dulu serabutan. Tadi saya bilang saya besar di Pramuka, oleh karena itu jiwa itu tetap ada di saya. Kepedulian saya terhadap masyarakat, terhadap sosial. Gitu. Mungkin bukan hanya secara fisik bersentuhan kayak saya ada di Pita Kuning, tapi banyak hal. Misalnya saya selalu juga kalau Instagram di mana saya bilang bahwa orang-orang yang melanggar melanggar jalur gitu, melawan arah kayak gitu, bawa anak, saya selalu bilang itu YKI nggak pernah tuh nyebut-nyebut gitu, bahwa dia mengajari anak untuk berbuat jahat, untuk melawan aturan. Ya, saya kepengen saya punya itu yang tadi saya bilang, saya punya guna gitu di hidup saya, punya guna untuk masyarakat ini gitu. Saya apa yang bisa saya ingatkan gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa saya lahir besar di negara ini dengan keadaan yang tenang banget, enak banget. Makanya saya kepengen orang-orang itu yang mungkin lebih tahu dari saya, nggak usah lah terus kemudian memaksakan kehendak, malah membuat kegundahan di negara ini, di bangsa ini gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa punya kontribusi ya minimal jangan bikin ribut lah gitu menurut saya. Onar. Iya. Nah hal-hal seperti itu kan sebetulnya jiwa ya. Jadi nggak harus terjun, nggak harus ini, tapi kita bisa dengan mengajak apa segala. Nah itu mungkin itulah jiwa saya. Dan ketika umur saya bertambah, semakin saya kepengen punya lekat terhadap sesuatu. Ya. Saya dari SMA, bahkan saya mendirikan yang namanya klub Harley Davidson Club Indonesia. Itu sebetulnya
klub hobi yang kemudian dibawa ke sosial. Klub hobi ya, bukan organisasi sosial ya ini. Organisasi hobi. Iya. Cuma kita buat kegiatannya ada sosial gitu dari awal ya. Kalau sekarang kan udah dipegang, siapa tahu bahwa orang juga nggak tahu bahwa saya yang diriin gitu kan. Tapi gini, bahwa selalu ada muatan itu gitu, ada muatan itu. Ya. Ditambah lagi kalau saya boleh bilang stressingnya terhadap pita kuning ini yang kemudian saya benar-benar ada di situ walaupun mungkin secara fungsional pengawas itu sekarang apa yang diawasin sih? Ya kan? Iya. Kita misalnya ada yang korupsi nih di pita kuning, diamin aja dosa, bener. Lu tanggung dosanya di akhirat nanti, ya kan? Makanya saya selalu kalau kasih selamat orang, bahagia dan sukses dunia akhirat. Bukan cuman lip sync gua ngomong kayak gitu, tapi ya yuk kita ngejarnya bukan akhirat doang, dari dunia. Ini kan dunia nih kita. Ya kan gitu. Jadi sebetulnya fungsi pengawas saya gampang banget. Gua doain aja ya Allah, mudah-mudahan seluruh staf jajaran semua di pita kuning melakukan kegiatan dengan ikhlas dan benar-benar untuk mereka pejuang kanker. Kayak gitu aja jadi pengawas. Nah, nanti lu tanggung sendiri lo. Tapi gini bahwa kenapa kemudian aku jadi lekat dan ini belum pernah aku lakukan untuk organisasi sosial yang lain. Istriku tuh selalu seneng dan setuju seperti apa yang aku lakukan selalu. Dia selalu ikut bantu aku. Di Orari misalnya, saya sempat di SAR-nya. Saya sempat jadi kepala operasi Jakarta Timur, gimana saya nge-backup keamanan di ini. Itu kan sumbangsih ya. Bagaimana saya di PON, di SEA Games gitu, saya dukung itu sebagai sumbangsih saya. Selalu istri saya ikut. Dan terakhir ketika saya di pita kuning, dia kepingin banget jadi relawan. Tadi saya bilang terlalu tua loh, nggak bisa, susah. Saya yakin kalau untuk ngerawatnya kayak gitu, untuk menghadapi itu, saya yakin dia lebih hebat dari saya. Tapi menurut saya, lo punya cucu, lo punya ini, lo nggak bisa. Lo kalau udah di situ, lo harus bener-bener kayak gitu. Lo pasti akan terpecah, kayak dia ngomong. Ya atau ajak saya lah, ketika kamu berkegiatan, ajak aku untuk. Aku juga kepengen punya guna untuk mereka gitu, kayak gitu. Bahkan aku susah kalau ceritain. Suatu saat sebelum dia meninggal, sekitar seminggu sebelum meninggal, tiba-tiba dia minta ketemu sama Pak Agung Gumelar, Ibu Agung Gumelar. Saya kaget luar biasa. Padahal sebelumnya dia habis pesan-pesan kalau saya nggak ada gitu. Waduh, saya kaget apa dia mau nitipin saya gitu. Ini laki gue bengal nih. Saya pikirannya gitu terus. Saya ngomong sama sahabat saya namanya Herlinda. Dia stafnya Pak Agung, stafnya Bu Agung. Ternyata dia ngomong sama Bu Agung. Wah, disambut baik. Ibu Agung datang lebih pagi. Dan istri saya udah ngomong juga apa kemauannya. Dia bilang terima kasih. Gak lama Pak Agung dari itu dikawal sampai pakai sirine. Beliau kan staf ahli apa sih ya waktu itu? Bantimpres ya? Bantimpres. Oh, Timpres. Iya, waktu itu ya tahun 2018 kemarin. Beliau datang. Dan tahu nggak apa yang akhirnya dipesankan oleh istri saya ke Pak Agung? Dia minta perhatian Pak Agung, Bu Agung yang dipandangnya juga udah seperti bapak saya atau kakak saya yang penuh perhatian terhadap apapun. Untuk memperhatikan pejuang-pejuang kanker, terutama di pita kuning. Saya memang udah ada di pita kuning saat itu. Tapi betapa saya kemudian nggak kepingin lepas dari pita kuning. Betapa perhatian saya lebih besar lagi. Hanya karena itu, saya nggak duga sama sekali.
Tiba-tiba istri saya ngomong kayak gitu. Dan tahu kenapa? Setelah saya pikir, karena dia dibuatin semacam buku sama anak-anak kita kuning untuk semangat dari orang-orang yang sama-sama menderita dengan dia. Padahal anak kecil-kecil. Walaupun mungkin ada yang meng-create, pastilah. Tapi betapa dia, apa ya istilahnya, kalau saya kadang-kadang kalau bercanda nggak terima banget digituin, harusnya gua yang begitu ke dia, ke mereka, kenapa jadi mereka yang begitu ke gua, gitu. Nah, sampai akhirnya itulah dia tahu Bu Agum juga apa di Pitaping ya, kanker payudara, dia tahu Pak Agum juga kuat banget perhatiannya sama hal-hal yang seperti itu, makanya akhirnya dia minta. Dan buat saya menjadi terpaksa melaksanakan. Sebelumnya saya nggak pernah, apalagi sama pejabat saya tuh nggak pernah, nggak usah gitu. Saudara saya banyak sekali yang jadi pejabat, jadi kepala staf inilah, anulah, menteri lah, itu dari dulu. Itu ketika mereka menjabat kita sama sekali nggak pengen menghubungi dia karena kami takut bahwa kami akan jadi nyusahin dia gitu. Atau mungkin mereka just jadi wah nih si Indro nggak ini, Indro gue angkat aja jadi ini, misalnya kayak gitu. Kami jauh dari hal-hal itu. Kami jauh menurut dari hal-hal itu. Dan itu saya lakukan pertama dalam hidup saya. Saya meminta seorang pejabat karena permintaan istri saya. Dan ternyata seperti itu gitu. Itu sih sebetulnya yang membuat saya terhadap Pita Kuning kemudian menjadi lengkap. Saya bukan orang yang, mohon maaf saya harus buka sedikit gitu. Arkop itu kegedean nama Pak, uangnya sih nggak seberapa sebetulnya, apalagi sekarang tinggal saya sendiri, gitu. Saya bukan orang yang kaya raya juga, gitu. Walaupun saya memang artis seolah-olah kaya raya, gitu. Tapi gini, terhadap Pita Kuning, saya pengen memdharma baktikan aja, tapi saya punya lebih gitu. Kemarin ini nggak usah saya sebut gitu ya. Saya telepon Ning, aku punya uang segini boleh nggak? Ya sih gitu misalnya. Boleh Pak De gitu. Sampai sebegitu gitu loh, bahwa ya gitu. Itu deh. Alhamdulillah. Kenapa yang membuat? Artinya wafatnya orang yang tersayang Pak Ade juga menyiratkan sebuah pesan yang begitu kuat buat Pak Ade menjadi figur yang setiap hari menjadi figur yang bermanfaat selalu. Insya Allah. Dan ini akan menjadi bekal buat kita semua, tentunya buat Pak Ade dan semuanya. Dan kembali saya nggak kebayang bagaimana kuatnya pesan tersebut, dan sampai sekarang Pak Ade aktif di dunia sosial, membantu Pita Kuning, melancarkan semua yang tersumbat, yang terhambat, dan kita sangat bersyukur sekali. Dan itu pun tentunya akan membuat insya Allah Bude tersenyum Ade ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali nanti. Amin. Dalam keluarga yang bahagia, dan kita akhirnya mengerti banyak hal gitu. Amin. Mengerti banyak hal. Amin. Pak Ade, banyak sekali yang ingin kita tanyain, tapi kita udah ngerasain itu semua. Saya belajar banyak hal dari obrolan ini. Pertama, menjadi seorang pria, tantangannya adalah mencintai seorang sampai akhir hayatnya. Ya, itu satu. Memberikan yang terbaik. Kesetiaan, cinta, kasih sayang itu penting sekali. Kedua, kita harus bisa memaksakan diri kita atau membaktikan diri kita dalam berbagai aspek sosial apapun ya Pak De. Karena itu akan memberikan kebahagiaan itu sendiri. Ada rasa bahagia Pak De yang banget. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa betapa saya menyelesaikan 37 tahun itu dengan kebahagiaan sebetulnya gitu. Walaupun mungkin orang melihat sedikit aja fragmennya bahwa pahit ditinggal bini misalnya kayak gitu ya. Tapi bahwa saya akhirnya bisa bilang bahwa gua kelarin janji gua, akad gua kelarin, ijab gua kelarin nih. Kayak saya. Dan itu kebahagiaan. Seperti juga mungkin tadi saya bilang uang saya nggak seberapa kalau untuk Pita Kuning. Untuk apa gitu, tapi ada di dalam hati ini, ya Allah,
gue punya guna loh, cuman sedikit aja uang gue gitu. Walaupun mungkin nggak sebesar saya ikut mikir, saya ikut ngajak orang gitu, saya sama Steny ikut ke pertemuan-pertemuan bagaimana supaya kita bisa punya dana untuk pejuang-pejuang kita itu gitu. Pak Ade, di luar sana pasti banyak yang masih berjuang akan melewati fase-fase kanker ini Pak Ade. Terutama adik-adik kita 32 adik-adik kanker. Apa pesan Pak Ade untuk para pejuang kanker di luar sana? Bisa dibilang Pak Ade kan ikut hadir merawat di situ dan kita tahu banget lah mengerangnya, mengernyitkan dahinya, rasa dia menahan sakit itu, cuman dia nggak mau kelihatan sakit gitu ya. Setiap orang ingin kuat di mata orang yang disayangi, tapi berpura-puranya dia itu di dalam keseharian kita tahu bahwa sebenarnya itu sakit sekali. Dan semua yang ada di dalam pengalaman cancer ini buat keluarga yang di situ. Apa pesan Pak Ade untuk mereka? Pesan motivasional. Saya bukan motivator, jadi saya nggak ngerti apakah ini baik apa nggak untuk mereka. Tapi gini, saya selalu menganggap hidup ini adalah hidup. Jadi kita harus pisahkan bahwa ada penderitaan dalam hidup ini, kita harus pisahkan. Tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan gitu. Kita nikmati apapun yang ada. Dengan apa? Dengan segala pengetahuan kita. Kadang-kadang kita bukan nggak nikmatin, tapi kita cuek gitu. Kayak gitu. Dan menurut saya itu nggak memanfaatkan hidup. Mumpung lo hidup, yuk berjuang, yuk berusaha, yuk berdoa. Semua orang takdirnya beda-beda. Kita nggak bisa mengklaim atau kita nggak bisa meminta, ya Allah lo kok nggak kasih gua kaya sih? Lo kok kasih gua miskin sih? Nggak bisa. Karena memang udah seperti itu. Udah nggak usah dikeluhkan, ayo kita jalan udah. Manfaatkan, nikmati, syukuri. Kalau susah mungkin orang definisi mensyukuri buat teman-teman kita yang dalam keadaan susah kayak gitu. Tapi gini, jalanin aja deh. Usahain untuk, saya mohon maaf ya, saya ngomong sama semua orang, sama Jupe segala terakhir sebelum meninggal saya ngomong, senyum. Ketika kamu senyum, malaikat lihat, itu laporan ke Tuhan. Ya Allah, dalam keadaan penderitaan lu senyum. Seolah-olah lu mensyukuri semua nikmat, walaupun nikmat ini kemudian nikmat sakit. Saya nggak tahu ya, saya diajar oleh keluarga dan diajar oleh warkop juga. Cara berterima kasihnya itu dalam laku, dalam perbuatan. Bukan sekedar ya Allah terima kasih ya Allah. Walaupun di doa saya begitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi gini, saya boleh kalau boleh kasih contoh. Saya ketemu Steny. Udah lama kayak gitu. Steny susah banget gue hubungin kayak gini. Sampai akhirnya, Stan, lo gue kasih handphone nih. Kalau zaman dulu Asia misalnya, ya kan? Atau apa okay. yang murah lagi apa? Asia Hidayah Pak De. Iya kan, gue kasih. Kayak gitu. 10 tahun lagi gue ketemu lo. Gue ngobrol, gue udah lupa gue pernah ngasih apa. Tiba-tiba lo bilang, Pak De, ingat ini nggak? Gue bahkan lupa. Pak De, ini handphone lo dari dulu yang lo kasih gue. Kayak gitu. Gue udah punya yang baru, yang keren. Lo udah hebat nih ceritanya. Ini udah Android. Gitu. Tapi ini masih gue simpen. Menurut gue, secara tingkah laku, secara perbuatan, lo mensyukuri betul apa yang gue kasih. Allah gue yakin juga begitu. Yakin seyakin-yakinnya. Ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan pada dia, makanya ada gitu kan ayatnya, maka niscaya Allah akan menambahkan selalu kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kayak gitu. Nah, itu yang gue pakai. Jadi, gue selalu kepengen mensyukuri semua nikmat itu dengan perbuatan. Menurut kata kunci juga syukur, itu penting sekali. Artinya
kita suka kadang-kadang memikirkan hal-hal yang nggak ada di depan, tapi lu suka lupa bahwa nikmat, kebahagiaan itu sudah dikasih sekarang. Iya. Nggak sakit aja itu kan nikmat, Pak De. Iya, iya. Bahkan, ya, ini kayak lu percaya nggak bahwa pandemi ini juga dari Allah untuk kita semua, untuk bumi ini bahkan. Ya. Ini PSBB, lu akan lihat nanti langit akan biru banget. Betul, betul. Kenapa? Banyak sisi positifnya ya. Nggak ada polusi. Orang di rumah semua, nggak ada yang ngantor. Iya, iya, iya. Kayak kemarin-kemarin Iya, ini. Kita semua yang di rumah sehat aja gitu. Olahraga, ibadahnya jadi bagus, segala macam kan. Jadi definisi bersyukur adalah selalu melihat dari angle lain, dari perspektif lain, dari setiap musibah, dari setiap ujian, bahwa banyak hal yang harus disyukuri ya Pak De. Betul. Contohnya kok COVID-19 ini banyak hal ya, kualitas Dan kita, bukan hanya waktu kita bersama keluarga bertambah ya. Bukan banyak hal aja, tetap ada di dalam keadaan apapun. Jadi pesan Pak De bersyukur untuk para pejuang kanker di luar sana. Alhamdulillah. Kita dari Pita Kuning juga sangat merasa bangga dan bahagia punya Pak De bersama kita. Artinya sudah banyak membantu Pak De, terima kasih banyak. Dan salam cinta dan sayang dari 32 keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti piknik bareng ya Pak De ya. Amin, amin. Itu kebahagiaan Saya lagi selalu tuh, Stan. Ngelihat mereka muka-mukanya seneng bercanda, mereka main-main, itu kebahagiaan banget. Iya. Pak De, foto sana, foto sini, foto sana, foto sini. Orang tuanya segala macam, karena itu penting banget ya. Di luar sana kan nggak tahu, katanya orang sakit kanker ya udah sakitnya dia, enggak, itu sakitnya keluarga Pak Bu, semuanya itu sakitnya keluarga. Kita harus rasain itu, kita harus syukuri itu semua juga gitu loh. Ya, dan sakit ketika dihadapi dengan ya insya Allah bahagia yang dikirimkan oleh keluarga, insya Allah akan memeringankan beban sang Insya Allah. pasien ya Pak De ya. Iya. Pak De, doa kami untuk Pak De, terima kasih, sehat selalu, Makasih. sukses bahagia film-film berikutnya. Amin. Tapi syuting dari Pak De di rumah, sutradara dari sana belum bisa ya? Enggak, kita tetap syuting biasa, tapi Oh tetap full ini. Jadi kita hanya buka masker atau buka face shield ketika take. Hah? Jadi kalau latihan segala macam kita pakai face shield, pakai. Oh Iya, gitu. Iya. Dan kalau Ya mudah-mudahan bersentuhan, ujian. kalau ada adegan bersentuhan, kita pastiin kita udah apa? Oh benar. Jadi Iya juga sih. talentnya tuh udah siap semua, asisten segala udah siap, Iya, semprotan, udah apa segala. Di udara di situ juga kemudian dipakai desinfektan segala macam. Ya, oke, semprot-semprot lah ya gitu ya. Pakai Selalu jaga. Pak De, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dan selalu bisa meningkatkan rasa syukur dalam hati sehingga kita jadi ditambahkan nikmatnya sama Allah. Amin, Pak. Bahagia ditambahkan. Amin. Terima kasih selama membantu orang banyak di luar sana. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi Pak De ya. Sampai ketemu Stan. Makasih juga ngajak gua berbuat baik di Pita Kuning. Sama-sama Pak De, berhappy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.